Freaking AI. Jujur, semenjak adanya filter ChatGPT Ghibli Studio AI, gue jadi susah buat ngebedain mana yang emang bener-bener dibuat sama tangan dan juga manual dengan mana yang dibuat pakai AI, men. Soalnya hasil AI sekarang udah detail banget, cuy. Gak jelas banget emang. Dan sekarang gue menemukan postingan di Facebook kalau misalkan ada oknum yang menjual jasa gambar Ghibli Studio hanya dihargai goceng dan sudah terjual sampai 99 kali. Oh my god. Ya, zaman sudah semakin berat untuk para ilustrator ya. Dan selamat datang di Ngopi, ngobrolan persoalan Indonesia, dan selamat datang lagi di Ngopi 3 in 1, dimana saya akan beratkan kepada kalian semua 3 topik menarik yang bakal kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Dan ini semua berhubungan dengan Artificial Intelligence. Semua gue temukan di Facebook dan gue sengaja buat ngumpulin ini karena biar satu tema gitu ya. Pertama kita bakal ngomongin soal ya fenomena orang-orang yang pada mulai ngejual jasa edit foto menjadi anime ya. Dan kita semua tahu sebenarnya ini prosedurnya menggunakan apa. Cuma masih sayang aja gitu, ada beberapa orang yang mungkin nggak tahu, terus pada akhirnya ya udahlah beli aja di Shopee gitu. Mereka lebih milih untuk beli di Shopee dibandingin belajar promnya sendiri gitu. Padahal itu cuman bikin kalimat biar sengaja si AI-nya itu bisa ngegambar sendiri. Ya Allah, males. Yang kedua, ini lucu banget nih. Ada satu perkara, ada satu berita di mana ini gue temukan dari fanspage Kementerian Humor Indonesia. Ada sebuah media massa, Radar Bogor ID, yang memberitakan kalau misalkan ada seorang pria namanya Ilham menikah dengan kecerdasan buatan alias AI. Doi menikah dengan Sari bin Chat GPT, sosok digital yang dibikin pakai teknologi AI. Ini lucu banget. Ada plot twist di balik postingan ini dan gue bakal kasih lihat ke kalian semua. Dan terakhir kita bakal ngomongin soal, nah ini yang agak sedikit serius gitu ya, ngomongin soal berita yang emang di share sama fanspage Bursa Lagu, dan gue cari tahu doksliannya ternyata masih ada gitu ya, dari Detik Bali. Ini ada berita yang mengabarkan kalau misalkan ada Sergio Lucasandro, seorang mahasiswa UNUT yang buat konten dewasa pakai AI, di mana dia itu ngedit wajah sampai 35 mahasiswi. Coba lu bayangin. That sick bastard. Cuma kayak ingat pepatah orang di internet gitu ya, salahkan oknumnya bukan alatnya. Anjay. Kenapa gitu? Karena ini gak cuman muncul ketika zaman-zaman AI, man. Let's be real gitu. Gak semuanya itu salah AI. Tapi waktu zaman-zaman ada software manipulasi kayak misalkan CorelDRAW, Photoshop dan lain-lain gitu ya, hal ini juga bisa terjadi, man. Dan udah ada yang pernah terjadi juga gitu. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngopi 3 in 1. Kita bakal mulai dalam pembahasan pertama, di mana ada sebuah fenomena orang-orang pada ngejual jasa gambar AI yang ada di marketplace Shopee. Ketika gue cari tahu doxline, ternyata nggak cuma 1-2 orang doang yang memperjualbelikan jasa tersebut, tapi sekarang udah ada banyak banget. Dimana lu bisa lihat nih harganya nih agak sedikit miris gitu ya. Cuma di kisaran antara 4.000 sampai 15 dan juga 20.000. Imagine that. Ketika gue ngeliat harganya, gue langsung throwback dikit waktu zaman-zaman gue belajar Photoshop. Anjir, gue join ke grup Photoshop Indonesia di Facebook. Terus banyak juga sepupu-sepupu yang udah jago banget kan bikin vektor dan juga line art. Mereka pada ngejualin karya-karyanya di angka 100.000, 150.000 gitu. Sekarang harganya udah jatuh banget. Perkembangan teknologi, men. Apa kata Mas Wapres kita kemarin? Orang yang tidak menggunakan AI akan kalah dengan orang yang pakai. Jadi potong sampai situ ya. Orang yang pakai AI maksud gue katanya. Cuman gini loh, ini dosa besar AI banget sih. Karena lu bayangin sebuah karya dari Miyazaki Sensei yang ikonik banget gitu ya, pada akhirnya bisa dirubah menjadi gambar template dan orang-orang udah pada mulai bosen anjir gara-gara ChatGPT Artificial Intelligence ini. Cuman kalau misalnya lu semua tanya ke gue opini gue kayak gimana, tetap aja gitu, karya-karya terbaik dari ilustrator itu gak akan bisa tergantikan. Apalagi kalau misalnya ilustrator tersebut udah punya ciri khasnya sendiri. Nah sekarang gimana caranya ilustrator tersebut yang emang udah punya ciri khas dan juga terkenal gitu ya, harus bisa memproteksi dan juga bisa melindungi style dari karyanya masing-masing, biar seenggaknya gak dijadikan template kayak gini lagi. Oh sorry, karena ya kita harus fair juga. Sampai sekarang kan kita masih belum tahu tuh gimana transparansi dari beberapa software AI dalam nge-train datanya, apalagi waktu nge-generate image kayak gini, ya nggak sih? Makanya butuh kejelasan yang pasti banget lah. Dan kejadian kayak gini itu pasti nggak akan terelakkan dan juga bakal terjadi. Karena meskipun udah ada aturan yang ketat, akan selalu ada aja orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka nggak akan melihat moral, mereka nggak akan melihat etika, mereka nggak akan melihat kalau misalnya kasihan ilustrator udah belajar lama-lama, enggak.
mereka bakal tetap mencari cara agar bisa mendapatkan cuan dan juga untung bagaimanapun caranya. Dan itu udah jadi culture di internet. Zaman-zaman YouTube lagi rame juga ada kan istilahnya kayak reuploader, channel alur film dan lain-lain kayak gitu. Ya, gimana tanggapan kalian semua soal topik ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Ini lucu banget. Jadi gue pertama kali ngelihat dari fanspage Kementerian Humor Indonesia. Jadi fanspage ini memberitakan, nge-screenshot ada satu media massa ya, kebetulan Radar Bogor. Portal berita daerah rumah gue yang bilang kalau misalnya ada seorang pria 26 tahun bernama Ilham menikah kecerdasan buatan alias AI. Ilham resmi menikahi Sari bin ChatGPT soal digital yang dibikin pakai teknologi AI. Terus gue cari tahu doxland kan, ternyata masih ada. Dan orang-orang di kolom komentar sini pada nanggepinnya serius. Coba lu lihat dah. Semoga segera direspon oleh pihak yang bertanggung jawab dalam keagamaan, sebab hal yang seperti ini akan merusak generasi bangsa. Pengantin kok cengesan gak ada wiwek kayak orang. Padahal yang diliput sama Radar Bogor ini itu cuman video parodi yang dibuat sama Balai Films. Ini gak real. Tapi anjir niat banget. Gue harus kasih apresiasi setinggi-tingginya gitu ya buat Balai Films gitu, gara-gara dia tuh bener-bener niat, dan saking niatnya sampai orang-orang tuh percaya kok ini beneran terjadi. Anjir, Doxland lu tetap bisa nemuin gitu di Instagram ya. Kejadian mengejutkan. Seorang pemuda asal kampung Cianjay, Kecamatan Cianjir. Kampung Cianjay, Kecamatan Cianjir. Luffy Afgizal lu langsung ngamuk tuh. Cianjay itu bahasa kasar ya. Resmi menikahi sebuah program kecerdasan buatan atau AI bernama Sari bin ChatGPT, yang ia klaim bisa lebih memahami dirinya daripada orang-orang di sekitarnya. Fuck, ini production value buat bikin satu video ini bener-bener mahal banget anjir. Sampai buat panggung, terus habis sampai ngundang orang, men. Mind blowing banget, sumpah niat men buat bikin video lucu kayak gini, sumpah. Aduh. Gue ulang lagi dari awal men, kepencet maaf ya. Mengejutkan. Lucu banget. Lihat di kolom komentarnya, Bay ini kalau masuk grup keluarga udah masuk Radar Bogor terus pada percaya. Bisa lebih memahami dirinya daripada orang-orang di sekitarnya. Ya, ini narasi bukan cuman sekedar asal-asalan belaka. Ini udah based on true story anjir. Banyak banget sekarang orang-orang yang pada curhat ke AI karena merasa tidak berguna gitu dalam hidup ini. Udah bisa membantu orang-orang untuk tetap hidup men. Sekarang men, gila loh dibanding manusia sendiri. Ilham, pria yang berusia 26 tahun ini, mengatakan bahwa pernikahannya dengan AI tersebut berawal dari sering curhat dan akhirnya merasa cocok. Gak habis pikir gue. Ini habis 10 jutaan men, pasti 10-20 jutaan. Karena gue pernah nikah, gue tahu aja panggung-panggung kayak gitu harganya berapa. Yang di hoarding kayak gitu tuh mahal coy. Ini apakah emang beneran dibuat untuk video ini gitu ya panggungnya, atau emang numpang ketika lagi ada yang nikah gitu loh. Gue mah penasaran dah latar belakang kayak gimana, soalnya bagus banget. Iya, memang kakak saya. Ada wawancaranya. Tuh, bahkan sampai aktor dalam video ini, aktor dan artis dalam video ini, itu busananya bener-bener udah proper banget coy. Udah kayak yang beneran nikahan, sumpah kesel banget gue. Jomblo udah lama. Oh no, sampai bilungan copyright. Awalnya juga aku nggak setuju. No. Tapi kalau dia bahagia, Yeah. udahlah, nggak apa-apa. Saya juga baru sih nge-MC-in kayak gini di nikahan. Nikahnya sama AI ya katanya ya. Ini lucu banget. Oke, gue gak bakal ngasih lihat video fullnya kayak gimana. Lu tinggal berkunjung sendiri ke Instagramnya Bella Films, karena kita perlu apresiasi ya dengan production value yang super duper mahal itu menurut gue. Coba buat ngebecandain artificial intelligence. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Pembahasan dimana kita bakal coba buat ngelihat sebuah berita yang emang agak sedikit disturbing gitu ya. Apalagi kalau misalnya korban itu kerabat lu gitu. Coba lu bayangin. Ini merupakan salah satu dampak buruk dari kemajuan teknologi menurut gue. Tadi gue pengen bilang ini merupakan dampak buruk dari AI. Cuman kalau misalnya gue pikir-pikir ulang, kejadian kayak gitu udah ada waktu semenjak ada software manipulasi kayak misalnya Photoshop dan lain-lain. Bahkan setelah Photoshop, deepfakes pun itu benar-benar jadi warning banget tuh. Orang-orang pada akhirnya bisa ngebuat sesuatu yang berbahaya gitu, apalagi yang berbau-bau pornografi. Ini berita pertama kali gue lihat dari fanspage Bursa Lagu, dimana mereka nge-share berita dari Banjarmasin Post dengan judul sosok Sergio Lucasandro mahasiswa UNUD yang buat konten dewasa pakai AI, di mana korbannya itu udah sampai 35 mahasiswi
imagine jadi Sergio Lucasandro. Namanya keren gitu, tapi tiap kali dia ngelihat mahasiswi cantik, dikit-dikit oh AI, dikit-dikit oh AI. Lu coba lu bayangin betapa horniesnya dia ketika waktu kuliah gitu. Dan sekarang dia diberitain di tanggal 26 April 2025. Dan kalau misalkan gue lihat kelanjutan dari beritanya, di tanggal 30 April 2025 Universitas Udayana, atau UNUD, sudah memutuskan untuk meng-DO Mas Sergio Lucasandro ini gara-gara adanya berita konten dewasa pakai AI. Damn. Nah, yang lebih mind blowing lagi adalah kalau misalkan gue baca beritanya, ada satu paragraf yang sedikit ngebuat gue kaget. Di mana ini kesaksian dari salah satu korban ya. Nah ini. Jadi di paragraf ini dikasih tahu jumlah korban pelecehan seksual berbasis AI yang dilakukan Sergio diperkirakan lebih dari 1 orang. Salah satu korban pelecehan seksual berinisial KB mengungkapkan Sergio sudah melancarkan aksinya sejak sekolah menengah SMA. Sergio merupakan mahasiswa semester 6 program studi prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyuting foto-foto teman kuliahnya menjadi konten tak senonoh. Berarti udah 3 tahun. Dan kalau misalkan dia udah ngelakuin AI manipulatif pornografi ini dari SMA, berarti udah jalan 3-4 tahun. Kemajuan AI kayaknya waktu 4 tahun yang lalu masih belum se-advance ini. Jadi mungkin sesuai spekulasi gue gitu ya, ini udah ada semenjak dia udah bisa menggunakan software Photoshop. Dan menurut gue ini agak sedikit berbahaya juga gitu ya. Jadi baik lagi gue setuju sama statement salahkan oknumnya bukan alatnya. Karena menurut gue AI ini sangat amat berbahaya kalau misalkan dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ibaratnya kayak sebuah bilah pedang gitu ya, dengan 2 mata pisau. Kalau misalkan lu salah dalam menggunakan ya lu bakal melukai diri lu sendiri, anjir. Tergantung pilihan lu, apakah lu pengen menjadi jahat dengan menggunakan fitur AI ini atau menjadi orang yang baik dengan menjadikan itu sebagai support doang. Terus lu bisa makin improve lagi secara efisiensi, secara kerjaan dan lain-lain gitu ya. Lu tinggal pilih aja mana yang bakal lu coba pakai gitu. Jadi intinya itu aja 3 topik ngopi pada kesempatan kayak ini. Seru ya, ngomongin AI masih belum selesai gitu, permasalahannya masih belum habis-habis gitu. Tapi gak apa-apa, karena menurut gue ini bagus juga buat jadi kontrol kedepannya tentang regulasi dan juga peraturan AI. Biar seenggaknya bisa lebih strict lagi, biar seenggaknya gak banyak korban-korban yang emang bisa merasakan bagaimana dampak buruk dari artificial intelligence. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi next ngopi. Like, subscribe. Sampai jumpa. Anjay, udah kayak YouTuber aja gue.